Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis jabatan evaluasi kinerja karyawan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama yaitu ada Anissa Riatin, yang kedua yaitu ada Viola Novita Hestin, yang ketiga yaitu saya sendiri Yasinta Alanisa. Langsung saja ke materi. Lanjut saja ke materinya. Yang pertama yaitu analisis jabatan. Analisis jabatan adalah pengertian proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Manajemen sumber daya manusia ini adalah ilmu dari seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya suatu tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakatnya. Analisis jabatan merupakan kegiatan untuk menciptakan landasan atau pedoman bagi penerimaan dan penempatan karyawan. Dengan demikian, kegiatan perencanaan SDM ini tidak terlepas dari analisis jabatan. Ada 3 alasan analisa jabatan dilakukan. Yang pertama yaitu pada saat organisasi pertama kali dibentuk atau pertama kali dilakukan. Yang kedua yaitu pada saat dibuat pekerjaan baru. Yang ketiga yaitu pada saat pekerjaan berubah secara signifikan, baik itu adalah metode barunya, prosedur baru, ataupun teknologinya yang baru. Tujuan analisis jabatan di sini yang pertama yaitu memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat, yang kedua yaitu memberikan kepuasan pada diri tenaga kerjanya, yang ketiga yaitu menciptakan iklim dan kondisi kerja yang sangat kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violia Novita Histi dari kelompok 5. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah Yasinta sampaikan. Pada slide 5 di sini ada hasil-hasil dari analisis pekerjaan seperti uraian dan spesifikasi pekerjaan. Hasil dari analisis pekerjaan itu sendiri dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama di sini ada mengenai pengabsahan atas prosedur-prosedur pengangkatan. Kedua, pelatihan. Yang ketiga, evaluasi pekerjaan. Yang keempat, penilaian prestasi. Kelima, mengembangkan karir. Yang keenam, organisasi. Yang ketujuh, perkenalan. Yang delapan, penyuluhan. Dan yang sembilan, hubungan perburuhan. Dan yang terakhir, nomor 10, yaitu penataan kembali pekerjaan. Lalu di slide ke-6 ini ada mengenai manfaat analisis jabatan. Manfaat analisis jabatan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, perekrutan dan seleksi. Analisis jabatan menyajikan informasi tentang apa yang dibawa oleh jabatan dan karakteristik manusiawi, apakah yang dituntut untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi seperti gaji dan bonus biasanya tergantung pada keterampilan dan tingkat pendidikan yang dituntut dari suatu jabatan, risiko keselamatan, tingkat tanggung jawab, dan lain-lain, sampai semua faktor yang dinilai melalui analisis jabatan. Yang ketiga, ada penilaian kinerja. Suatu penilaian kinerja membandingkan setiap kinerja aktual dari masing-masing karyawan dengan standar kinerjanya. Yang kelima, ada mengenai pelatihan. Informasi jabatan juga digunakan untuk merancang program pelatihan dan pengembangan karena analisis dan uraian jabatan yang dihasilkan ini menunjukkan keterampilan dan oleh karena itu pelatihan dituntut harus ada. Kelima, terakhir, menentukan kewajiban yang tidak ditugaskan. Analisis pekerjaan juga dapat membantu mengungkapkan kewajiban yang belum ditugaskan. Lalu pada slide ke-7 di sini ada mengenai langkah-langkah dalam analisis jabatan. Dalam analisis jabatan itu ada 6 langkah-langkah. Yang pertama, menguji organisasi secara keseluruhan dan kecocokan tiap pekerjaan atau jabatan. Ketika sudah dianalisi dan merasa cocok dalam pekerjaan itu, lalu menentukan bagaimana informasi analisis pekerjaan atau jabatan akan digunakan. Setelah sudah dicocokkan lalu merasa cocok, lalu sudah digunakan untuk pekerjaan, maka memilih jenis pekerjaannya. Setelah memilih pekerjaan, mengumpulkan data dengan teknik analisis pekerjaan yang dapat diterima. Lalu jika proses-proses berikut sudah selesai, maka dilanjutkan ke menyiapkan deskripsi tugas. Lalu menyiapkan spesifikasi pekerjaan, apa saja yang akan dikerjakan, yaitu ada rancangan pekerjaan, perencanaan, rekrutmen, seleksi dan pelatihan, evaluasi kinerja,
kompensasi dan keuntungan, lalu ada evaluasi lebih lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Riatin. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah Violia sampaikan. Di slide 8 ini ada metode mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Ada 5 metode. Yang pertama, wawancara. 3 jenis wawancara digunakan untuk mengumpulkan data analisis jabatan wawancara individual dengan masing-masing karyawan. Wawancara kelompok dengan kelompok karyawan yang memiliki jabatan yang sama. Dan wawancara penyelia dengan salah satu atau lebih penyelia yang benar-benar berpengetahuan tentang jabatan dengan pekerjaan yang dianalisis. Nah, buat rekan-rekan yang tidak mengerti atau tidak tahu penyelia adalah manajer yang bertanggung jawab atas pekerjaan karyawan secara tepat dan efisien, sesuai dengan tugas yang ditentukan oleh atasannya. Arti lain dari penyelia adalah pengawas, atau lebih dikenal dengan istilah Inggrisnya yaitu supervisor. Selanjutnya yaitu questionnaire. Questionnaire meminta karyawan untuk mengisi questionnaire untuk menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab mereka. Adalah salah satu ciri lain untuk memperoleh analisis jabatan. Yang ketiga, observasi. Observasi langsung khususnya bermanfaat bila jabatan-jabatan terutama terdiri dari kegiatan yang dapat diperoleh diobservasi secara fisik. Yang keempat, buku harian. Pendekatan lain adalah meminta karyawan membuat buku harian, diary, atau log untuk daftar dari apa yang mereka lakukan sepanjang hari. Yang terakhir yaitu metode US Civil Service Procedure, Komisi Kepegawaian Negeri AS atau US Civil Service Commission sudah mengembangkan suatu teknik analisis jabatan yang bertujuan memberikan suatu prosedur dengan jabatan-jabatan yang berbeda dapat dibandingkan dengan klasifikasikan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.